selamat berjumpa kembali. Ini di hari ke-9 di tahun 2023. Kami semua berharap di sini, teman-teman di studio, semua kru yang bekerja, Perlan 86 dan juga Sobat Ambiar di rumah selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan ketenangan, tenang hati, tenang pikiran, enak makan, enak tidur, enak bekerja. Satu Indonesia bilang amin. Kita juga mau mengucapkan terima kasih buat pemirsa di rumah yang udah selalu setia bersama Pagi-Pagi Ambiar. Buat yang nggak Sobat Ambiar setia ya. cukup Karen Delano aja. Kita bingung ya, kalau Sobat Ambiar nanya King Nasar di mana? Kalau King Nasar jelas dia kan liburan di Dubai. Iya, nanti on the way lagi mau pulang. Nanti malam dia pulang, besok udah syuting. Karen Delano dia bilang resolusinya pengen hidupnya lebih lurus lagi tahun 2023. Tapi ini belok mulu. Nggak pulang-pulang sampai dengan sekarang, kita bingung di mana Karen Mungkin Delano. masih tikungan kali, tikungan jalan belok. Oh gitu ya sayang. Iya. Ya mudah-mudahan nggak ada jalan buntu lah. Dia memang nikung terus hidupnya, nikung terus ya. Tapi sekarang ada Rara di sini. Nih, Rara temenin Untuk kita. menghibur kita. Kita lucu kali ya, kita berdua nikah punya anak kayak dia Kayak gitu gini, ya. cocok nggak? Menurut kamu cocok nggak? Kalau misalnya papanya aku, mamanya dia, anaknya kamu. Cocok banget. Coba cocok kita banget. foto keluarga. Iya, Mama lagi dipotong rambut wolf. Apa Wolf? Ini potongannya kayak begini, wolf. Namanya Wave. Wolf. Oh Wolf. Wolf. Oh Wolf kayak serigala. Wolf. Yes. Iya. Aku Sobat kan- Ambiar ya. Aku seperti serigala. Kenapa? Iya, selalu diam saja, jangan dicolek tapi. Kamu kayak serigala, tapi kalau buat aku kamu seperti Sri Kandi. Selalu baik, selalu bisa berjuang untuk diri sendiri dan juga buat Aku keluarga. malah aku bisa kemarin di Bangkok gak ngajak aku. Aku tadinya mau ngajak kamu, cuman nih aku punya Kamu tahu, aku gak ada liburan, aku sakit. aku punya janji satu. Ini akan menjadi liburan terakhir aku pergi tahun baru sendirian karena aku yakin tahun depan kita akan pergi liburannya berdua. Tahun boleh berganti, tapi cuman kamu yang tetap di hati. Jangan ikutan. Aku merasa dikacangin di sini kayak kambing congeng. Enggak nih ngacangin. Coba Rara resolusinya 2023 kamu pengennya apa? Pengen Nikah masih Bisa muda. gak disulap sekarang single, besoknya gak jadi single sama Dul? Oh, masih pesulap itu ya? Apa kamu resolusinya apa Rara 2023? Aku pengen tahun 2023 ini aku bisa go internasional. Amin. Bisa Ya. kan ada, kemarin kan udah bikin lagu baru, di mana sayang kamu? Di Moskow. Di Moskow. Iya. Apa judulnya kemarin? Larut tanpa kepastian. Lalu tanpa kepastian ya. Semoga kita di tahun 2023 ini selalu mendapatkan kepastian. Amin. Yang pasti-pasti aja. Seperti Iya. namanya 2023, aku juga berharap kepastian 2023. Semoga kita selalu berdua, tidak ada orang ketiga. Sayang, laki-laki itu perlu diuji. Seperti apa dan bagaimana perjuangannya untuk mendapatkan seseorang yang dia cintai. Karena ini untuk hidup semati, hidup bersama. Nah, aku nggak mau gagal untuk kesekian kali, jadi perlu banyak diuji untuk Mas Rian Ibram. Serius nggak? Iya. Aku sih serius, tinggal kamunya juga membuka hati. Semoga ini adalah waktu yang pas. Tapi kalau ngomongin soal ujian, Kau pinter banget sih ngomongnya kita sebelum tahu aku. kalau yang namanya hidup selalu penuh dengan ujian. Iya. Dan kita juga tahu bahwa di tanggal 28 Desember kemarin, sahabat kami, senior kami, presenter yang memang kita semua mengenal namanya. Seorang sosok Indra Presenter Bekti. Kawakan. Ya, di tanggal 28 Desember, dia harus dilarikan ke rumah sakit karena ada pendarahan di kepalanya, pecah pembuluh darah. Dan kita juga tahu bahwa kabarnya sekarang sudah siuman, sudah bisa tentu saja bisa berbicara. Dan juga pastinya kita ingin mendengar update terbaru dari seorang sosok Indra Bekti. Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan sahabat tercinta yang kemarin sempat menjenguk sang Indra Bekti. Siapa Ini saya? dia, Ini Barens. Buat mengucapkan. Bertiga. Orang bertiga. Tendi sehat ya, Tendi sehat ya. Kan perempuan Puji ini Tuhan, pas nih, sehat, bisa amin. Tapi kan kita bertiga, Tendi bintang tamunya. Kenapa Nazar menciut? Ini bukan Rasa lagi di Dubai. Ini Karen Delano. Karen Delano. Ya Allah, makin dasar. Ya kalau ini Karen berarti sukses juga ya. Kenapa dietnya ya? Ya dietnya maksudnya. Iya. Tendi kami semua bertiga di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya untuk kesini. Iya dengan senang hati. Iya oke. Ya. Semua belum. Awal. Bayar
Ingat 4 segmen, belum juga 1 segmen udah pulang. Ya kok 4 sampai 4 episode lah. Oh, jangan dong, kita mau kasih lihat dulu tapi buat sobat ambiar di rumah, ini Tendi yang kemarin sempat menjenguk Indra Bekti dan juga menceritakan kondisi terkini dari Indra Bekti. Ini dia. Kalau kita ngomongin sosok Indra Bekti, pasti tidak lepas dari yang namanya Kak Indi Barens. Indi Barens. Nanti pasti sedih banget ya pas tahu tanggal 28 Desember ulang tahunnya. Aku aja kayak pas lihat, oh no. 28 Desember ya. 28 Desember. Ini tuh sebetulnya aku tuh selalu mikir berkali-kali kalau terima ajakan untuk bicara tentang karena sebenarnya nggak kepengen. Ya. Maksudnya dari kemarin-kemarin tuh yang bosen nangis bosen gitu karena kalau gua nangis kan gua juga jadi ini kenapa dielus-elus? Biar nggak nangis. Oh ya oke. Kayak oma-oma ya jadi. Ya jadi nggak dari rumah pun udah gini. Aduh pokoknya nggak mau ada air mata. Tapi kalau udah lihat itu muncul gitu. Karena kan kalau untuk bersedih itu kan nggak bisa di set ya. Kalau kita ketawa mungkin kita bisa ngeset. Tapi kalau bersedih itu kan udah hal yang memang. Gitu ya. Iya udah terjadi. Lihat muka dia, lihat apa gitu. Nah ya kalau sampai detik ini sih ya. Ini udah tanya belum sih? Gue suka lupa deh. Iya. Sampai detik ini Iya, sampai detik ini sih perkembangan kesehatan dari Kak. Ini udah lebih dari seminggu sekian hari gitu ya. Jadi ya memang belum bisa dibilang sudah sembuh total. Iya. Cuman ya puji Tuhan alhamdulillah gitu dari semenjak kejadian di tanggal 28 Desember itu perkembangannya memang membawa hal yang baik slowly gitu. but surely, ya, pelan-pelan sekali. pasti. Yang pasti sih dia udah nggak selang-selang infusnya tuh udah dicopot. Pelan-pelan tuh lagi dilatih untuk bisa sendiri gitu. Nah, cuman aku kan nggak meskipun aku hampir tiap hari mencoba untuk bisa standby di sana, tapi kan memang nggak bisa untuk harus masuk terus ke ICU gitu. Kalau memang dapat izin untuk boleh, pokoknya cuma sekian menit ya gitu. Dengan senang hati aku akan masuk untuk melihat dia. Nah, pas kemarin hari Jumat aku ke sana, hal yang baik itu adalah waktu pertama kali yang pertama kulit itu adalah warna kulitnya tuh udah kembali Kayak biasanya. Iya kayak biasa sebelumnya gitu. Pucat. Sebelumnya gimana, tuh pucat Kak? putih pada saat aku ke sana pertama kali tanggal 29 lihat dia setelah siuman habis dioperasi tindakan 2 kali itu beda gitu dengan yang kemarin hari Jumat. Ya, Jumat kemarin tuh tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? Tanggal 6, 5, 4? Kita sudah tanggal 7. Tanggal 7, oke. Tanggal 7 ya, bener ya Kak? Tanggal 7? Tanggal 6 ya? Sorry, tanggal 6, oke. Gue kalau tanggal lupa tapi aku lihat duit pasti ingat. Enggak, bukan masalah kan ya. Oke. Ini mencoba menghibur biar enggak. Betul. Iya. Jumat lalu? Jumat kemarin lalu saya yang membuat senang itu adalah warna kulitnya sudah merah gitu. Sampai aku ledekin kayak orang Itali deh gitu. Dah tuh seneng kan kalau diledek-ledekin gitu. Terus selang-selang ini sudah dicabut, infus juga sudah dicabut gitu. Cuman memang mencoba untuk membuat Bekti bisa stabil itu udah bukan pekerjaan kami ya. Itu udah kuasa Tuhan. Tangan-tangan dokter dan perawat dan obat-obatan yang membantu supaya dia bisa lebih cepat progresnya gitu. Nah, cuman ya sampai detik ini ya masih up and down dalam arti kata ada hal-hal yang membuat dia tuh masih gelisah gitu. Kemarin tensinya sempat naik lagi. Berarti berarti ya tetap aja ya kan naik turun gitu kondisinya. Iya masih ups and down sih sebetulnya. Jadi belum bisa dikatakan stabil banget. Harapan kita semua sih aku, Dila, anak-anak gitu ya udah pasti tiap hari tiap detik. Selalu pengennya, ayo Bekti, ayo pindah aja dulu deh ke ruang rawat biasa. Sekarang masih di ICU? Masih di ICU gitu. Kalau kita tadi ngeliat ada videonya kakak, dia lagi melet-melet gitu, itu kenapa itu Kak? Dulu tuh, ya aku ngeliat kayaknya mungkin Bekti ada rekaman memori di ingatannya bahwa setiap kita ketemu bercanda tuh pasti candaannya tuh emang suka yang aneh-aneh gitu, antara jilat-jilat kayak atau apa gitu. Dia coba keluarin itu ya? Dia coba keluarin itu gitu. Nah, surprisingly waktu kemarin hari Jumat aku tanya, Bekti lu inget nggak waktu hari Kamis lalu gua kesini? Terus dia diam dulu. Ingat nggak gitu? Karena dari aku pribadi ngerasa bahwa lu nggak akan inget gitu. Ternyata dia jawab, aku ingat Andy gitu. Oke, jadi kalau masalah respon dia sudah bisa merespon ya? Sudah bisa merespon, meskipun terkadang masih ada part yang kadang suka ke skip gitu. Misalnya suka ke skip, suka random, Toto dia inget apa gitu. Kayak kemarin Toto lagi ngobrol, Toto dia bilang gini, Om Tukul mana Om Tukul? Satu, Bekti nggak pernah manggil Om. Kedua, dia selalu panggilnya Mas. Tapi saat itu kita nggak lagi ada obrolan ngomongin
Mas Tukul gitu loh. Tiba-tiba out of nowhere keluar out of nowhere keluar. Ya. Jadi kadang suka gitu tuh tahu-tahu pada saat kita mau, ya aku sih mencoba untuk menceritakan hal yang menyenangkan aja supaya dalam arti kalau dibawa sedih terus nanti buktinya juga spiritnya kan juga kan berkurang. Energinya berasa juga. Betul. Jadi pas kita mau keluar setelah dari ICU gitu, aku mau keluar, Toto dia gini, jangan lupa ketupat ya, lontong ya, emang itu makanan favorit dia. Jadi kita kalau ketemu tuh pagi, biasa kan kita makannya nasi tumpeng gitu ya. Oh, sebentar pagi-pagi nasi tumpeng mau ngapain tuh, berat banget. Toto dia bilang ketupat, berarti mau lontong. Iya mau lontong. Iya nanti ya, iya. Nah kalau ditinggal, kita nggak ngajak ngobrol, dia tertidur gitu loh. Cuman kalau saat kita ajak ngobrol, dia pasti akan matanya tuh berbinar kayaknya seneng gitu ngobrol. Terus dia akan tetap di obrolan itu, di topik itu terus. Kadang Toto dia loncat kemana gitu. Jadi memang masih bisa merespon, tapi memang belum stabil, tapi perlahan tapi pasti insya Allah. Dan kita berharap kondisinya akan lebih baik lagi. Amin. Dan kita juga pasti tahu yang namanya orang yang sedang sakit membutuhkan dukungan support system, bukan hanya teman-teman tapi juga keluarga. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, momen di saat Indra Bekti bertemu dengan anak-anaknya. Ya ini sedih. Nggak boleh nangis. Don't cry. Ayo sedih. Hey, Bray. I'm good. Begini itu biasa. Kasih mami. Jangan ditarik dulu. Sayang. Apa? Ini. Bocor. Ini enggak. Udah jangan ketarik. Bismillah. Insya Allah ya bisa. Amin. Agar tempat kesehatannya ya Allah. Jadi kita di sini kumpul kembali ya Allah. Bahasa Arabnya ya. Pakai bahasa Arabnya tadi soalnya. Coba, gimana? Makan sekarang. Kan aku apa? Apa makan tadi ya? Oh takutnya. Doain apa dapetnya jadi tagihan dok? Pasti jadi momen yang mengharukan ketika anak-anak melihat ayahnya terbaring di rumah sakit. Dan kita tahu sosok Bekti adalah sosok yang sangat periang ya, bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk teman-temannya. Tapi yang kita dengar ada kabar katanya Bekti sempat tidak mengenali anaknya ya? Atau lupa? Dia lupa nama gitu. Tapi menurut aku itu masih bisa dimengerti ya, karena kan musibah yang terjadi tanggal 28 itu kan memang di area kepala gitu, kena pembuluh darah dan lain sebagainya. Jadi mungkin ya memang sekarang lagi restart lagi. Karena aku ngeliat gini bahwa pada saat ketemu pun karena dulu kita sering bercanda, jadi aku tuh nggak bisa bedain nih orang bercanda atau enggak gitu. Waktu kali pertama aku ketemu Bekti di hari seminggu yang lalu gitu ya, aku nggak langsung masuk ke dalam ruangannya Bekti, cuma berdiri di pintu dulu. Aku lihat sikon Bekti bisa nggak, oke nggak nerima orang luar gitu. Terus diizinkan, terus dia bilang masuk aja Tendi gitu. Aku masuk, terus di pintu dia bilang itu ada Tendi. Gitu. Terus gini, siapa dia? Nah itu dulu kita juga bercanda suka kayak gitu. Jadi kadang aku gak bisa bedain ini orang beneran gak sih gitu. Beneran gak inget atau Iya gitu. Siapa dia? Terus ini gue. Oh Jello ya. Dulu kita suka gitu bercanda-bercanda. Aku Beyonce, aku apa suka gitu. Berarti Kak. bercandanya masih ada. Iya gitu. Jadi aku ngeliat ya aku mengaminkan dalam diri aku ini memang udah bercanda. Di situasi bercanda gitu. Karena kalau menganggap dia masih ada di level yang bawah, nanti energi dia juga nantinya kan nggak naik-naik gitu. Aku jadi teringat sama almarhum papi aku Kak. Jadi papi aku juga sempat seperti itu. Jadi pas ketemu anaknya sempat nggak kenal anaknya. Sempat memorinya inget mana ambil baju seragam dinas, papi mau dinas. Padahal kondisinya kan papi lagi sakit gitu. Terus makanan yang disuka. Atau mungkin selalu hati-hati itu mami itu jangan pergi sendiri. Jadi padahal mami ada di sampingnya gitu. Jadi kan mami kan nggak boleh pergi sendirian. Papi aku kan cinta banget. Mami aku tuh nggak pernah pergi tanpa papi. Jadi kalau kemana-mana harus ada yang dampingi. Itu mami nggak boleh pergi sendiri kayak gitu. Jadi itu sempat terjadi juga sama Bekti kemarin. Jadi kita bertiga di ruang ICU hari Jumat gitu. Ada momen yang Toto dia gini, bunda mana bunda? Padahal dia lagi ada di sebelahnya gitu. Keskip gitu bukan hal yang buruk sih menurut aku ya. Dengan situasi baru seminggu lebih dia udah bisa berkomunikasi sih menurut aku tuh mungkin itu daya ingatnya dia progres yang
bagus menurut aku gitu ya, gitu dibanding banyak cerita lain dan juga teman-teman deket sendiri yang kena musibah seperti itu progresnya nggak secepat Bekti gitu. Betul. Ada momennya dia skip, bunda mana bunda? Padahal si Dila tuh lagi pegangan tangannya Bekti. Ini sayang ini aku. Ya aku sedih sih terus terang di situ. Tapi paling tidak pas dia lihat Dila dia lihat ada di situ. Dia ada di situ. Jadi harus dimaklumi juga karena ini kan permasalahannya terjadi di otak, di kepala ya. Bahwa tentu saja akan sangat berpengaruh sekali. Tapi Tendi dengar nggak dari misalnya Dila atau dari anak-anaknya ketika Bekti lupa nama anaknya, mereka tuh gimana? Aku terus terang pada saat selintas dengar cerita itu, aku nggak mau urek. Aku nggak mau tanya kenapa, karena kalau kita ada di situ kan juga sedih ya. Jadi pada saat aku dapet info bahwa Bekti lupa manggil Abel Daphne, jadi aku cuman ya udah nggak mau tanya karena sedihnya dia pasti lebih sedih dari yang aku rasain. Jadi oke, aku cuma bilang oke, boleh dia lupa tapi besok pasti enggak, aku bilang gitu. Dan ternyata enggak. Memang dan ternyata iya, maksudnya dia happy, dia udah mulai inget Abel, Daphne dan lain sebagainya. Itu setelah diingatkan gitu? Iya, diingatkan Dila juga. Ini Abel, ini Daphne gitu. Dan ya udah dia balik normal, dia oh iya gitu, ini anak-anak gue. Nah, yang lebih bikin aku terharu banget itu adalah waktu pas hari Jumat aku datang ke sana, Rafa anakku memang pengen ikut. Karena dari kecil ya? Dari kecil banget, dari zaman program kami Ceriwis itu dari Rafa masih baby ya gitu, udah dibawa dan dia udah besar bersama dengan Bekti. Yang bikin aku setiap ingat itu tuh aku selalu aduh gila ini kenapa sampai harus membuat sedih gitu ya. Sebenarnya bukan sedih tapi happy tears aku bilangnya, karena waktu Rafa mau ikut aku bilang, are you sure you wanna come? Aku bilang, kamu bener mau ikut Rafa gitu? Ya aku pengen lihat Ominda, dia manggilnya Ominda dari kecil. Jadi pada saat masuk itu Rafa diem dulu di pintu, dia nggak langsung join ke dalam, dia cuma ngawasin dari jauh. Terus aku bilang, Bekti ada yang mau ketemu, masih inget nggak? Aku bilang gitu. Aku tunjuk ke pintu, terus pandangan Bekti memang belum jelas sih. Dia bilang nggak bisa lihat nih apa, gue buram. Oh ya, takes time aku bilang. Terus pas mendekat, tahu si Bekti, ini siapa ya? Terus aku bilang dengan pelan-pelan, itu Rafa. Dia menjerit sih, Bekti, Rafa gitu. Terus dipegang tangannya Rafa, dia cium, nangis. Apa dalam pikiran Tendi melihat itu? Aduh, ya kalau dia meskipun udah disebutin nama Rafa terus dia nggak inget, masih acak kan tetap aja dia nggak akan inget ya. Tapi dia langsung pegang tangan Rafa. Yang bikin aku sedih tuh dia nangis gitu pegang tangan Rafa. Which is Rafa kan nggak ditemuin setiap hari. Cuman masa kecilnya Rafa emang besar bersama dengan kita di studio, di kerjaan-kerjaan gitu. Jadi aku ngerasa gini, seperti punya pengharapan besar, semoga Bekti bisa punya progres yang jauh lebih dari hari ini karena dia dikelilingi orang-orang yang mungkin bisa bantu mengingatkan dia hal-hal yang manis, hal-hal yang baik itu. Dan aku yakin bahwa sebenarnya bukan hal yang kebetulan di hari Jumat kemarin Rafa pengen ikut, Jadi bukan aku paksa, bukan apa. Oh ternyata itu bisa pelan-pelan mengembalikan memori, gitu. Membantu dia juga untuk bisa. Yang penting kalau buat aku sih cuman satu, selain obat-obatan medis, tim dokter dan perawat di rumah sakit, cuman satu, hati dia harus senang. Iya betul. Sebetulnya itu hati dia tuh harus senang. Gimana caranya? Ya kita semua yang harus bisa memberikan hal-hal yang baik buat dia gitu, yang positif gitu, cerita-cerita yang menyenangkan gitu, bukan tekanan, bukan hal yang tidak seru, tapi yang bikin dia menjadi baru lagi. Tendi kan dari zaman dulu, dari zaman Ceriwis, Rafa ikut ke studio, Bekti kenal Tendi, keluarga, hidup bersama, besar bersama. Pertama kali melihat Bekti di rumah sakit. Dalam keadaan seperti itu, what's in your mind? Apa dalam pikiran seorang Indi Barens? Aku takut sih, to be honest. Hari itu takut, Rian. Bukan mau mendahului Tuhan ya, cuman nggak sanggup
waktu Melihat Dedi kondisinya, ya, Dedi Kak, pasti. mau dipindahkan ke ruang operasi 1. Waktu Dedi itu aku nggak lari ngejar dia sih, aku cuma lihat dari jauh. Benar-benar itu Tuhan. Apalagi Nggak kondisi mau. nggak sadar ya Kak beliaunya. waktu Iya itu. iya, jadi pada saat Bekti dipindahin gitu ke ruang tindakan 1, tuh ke ruang tindakan 2, dia melewati aku. Iya, keluarga yang lain berusaha untuk mendekati Bekti, aku nggak. Why? Bukan takut apa-apa, cuman aku takut nggak bisa lihat dia lagi sih sebenarnya. Jujur ya, meskipun itu nggak boleh, tapi aku terima kasih. Takut aja, takut bahwa Manusiawi lah ya, ada orang yang ya bukan mendoakan dia untuk nggak baik, cuman ya ada rasa takut. Ya, Dan aku cuma bisa berdoa yang kencang banget dalam hati, Tuhan, saya mau Bekti kembali pulang bersama kami. Amin. Itu pun harapan kami, tentu saja semoga Indra Bekti selalu tentu saja diberikan perlindungan, percepatan dalam kesembuhannya. Amin. Tapi kita juga tahu bahwa ketika Bekti masuk rumah sakit tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Dan kemarin yang sempat menjadi viral di media sosial pro dan menjadi kontra pro dan ketika sang istri sempat membuka penggalangan dana. Kita mau lihat dulu yang satu ini, nanti Teddy juga mungkin boleh klarifikasi dan boleh bantu jawab apa sebenarnya yang terjadi. Ketika ada statement dari sang istri Aldira membuka penggalangan dana, tanggapan Teddy? setuju nggak Kak? Bukan bicara setuju atau nggak setuju ya, Bu Dewi. Bukan, karena aku nggak ada di ranahnya mereka. Iya. Bukan kuasa aku untuk bisa menentukan harus atau tidak, boleh atau tidak. Kita tidak tahu kebutuhan setiap Iya, orang. iya. ya, Kak? Jadi yang bikin aku sedih itu justru bukan statement dari Dila. Tapi Yang bikin aku sedih itu adalah bom Komentar netizen dari- yang terus-terusan Tidak mempunyai empati sama memborbandir sekali, ya, gitu. iya, iya. Saat itu sih mungkin kita harus bisa mampu untuk meletakkan diri kita, bukan membuat dia terpojok, membuat Dila salah gitu. Iya. Karena buat aku di saat situasi seperti itu tuh kita nggak bisa bilang ini salah atau betul. Iya. Ya, dan Setuju. kita kan nggak ada di dapurnya mereka Setuju. gitu, Setuju. nggak ada di posisi mereka ya. betul gitu. Ya terkadang mungkin ada hal yang terpaksa dilakukan karena ada kebutuhan yang memang harus dilakukan gitu loh. Jadi bukan Bukan karena ini senior Iya, iya. lama yang sudah banyak duitnya. Iya, betul. Kan kalau kita lihat komentar netizen, waduh ini kan udah senior, pasti duitnya banyak, Iya. pasti begini. Jadi aku melihatnya gini, memang pada saat aku dengar ada info seperti itu, terus sudah mulai ramai banyak Iya. Komentar-komentar pro dan Aku kontra. memang me-WhatsApp Dila dan menyampaikan, Dila maaf, sebaiknya kalau bicara soal penggalangan dana mungkin harusnya dibicarakan dulu. Aku hanya menyampaikan demikian. Karena segala sesuatu itu yang berhubungan dengan penggalangan dana itu ada pasal-pasal yang memang bersangkutan. Jadi nggak bisa semua orang bikin demikian. Aku cuman menyampaikan demikian. Jadi bukan melarang, bukan menyampaikan setuju atau tidak setuju. Tapi karena aku ngerasa bahwa aku nggak mau dia terlalu dibom orang-orang gitu lah. Mungkin ada hal yang dia sebenarnya nggak tahu. Iya. Aku mikirnya Tapi gitu. kita juga tidak bisa Ya. menyalahkan istrinya ya, karena di saat kondisi seperti itu kalau kita memposisikan sebagai istri, Iya. kita kadang melakukan apapun tuh kadang di luar nalar loh. Iya betul, makanya seperti yang tadi aku Kita bilang, nggak bisa kita mengkoreksi nggak ada orang di lain. wilayahnya mereka, Iya. nggak di dapurnya mereka, jadi nggak tahu yang orang mungkin bisa aja melakukan sesuatu karena emang tahu, atau orang melakukan sesuatu karena emang dia nggak tahu, tapi ya aku lakuin aja Aku gitu. lakuin aja, ya setuju Kak. Tapi di sini sama sekali aku nggak ada urusan untuk bisa membela atau tidak sepaham atau tidak setuju, nggak ada. Aku nggak di situ karena aku udah orang luar. Jadi aku nggak bisa menentukan ini benar atau salah gitu loh. Sekedar mengingatkan aja. Iya, ngasih tahu bahwa kalau kita buat penggalangan dana nggak bisa secara pribadi, hanya menyampaikan secara Ya itu mungkin, aja. tapi setelah terjadi ya Kak, balik lagi bahwa keputusan yang diambil terkadang ketika kita mengalami sesuatu hal yang mendesak, kita kadang nggak Iya. Sulit berpikir jernih, Iya. tidak bisa berpikir secara kompleks. Nah, tapi kita juga harus memposisikan diri kita berada di keluarga tentu saja. Betul, Barangkali betul. ini adalah mungkin jalan terakhir yang bisa mereka ambil setelah beberapa cara sudah dilakukan. Kita tidak pernah tahu, kita hanya bisa mendoakan. dari sini kita harus banyak belajar dan mengambil hikmahnya. Betul, dan untuk Kak Bekti,
kemudian Kak Aldila, keluarga, kami semua di sini di Pagi-Pagi Ambiar hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Kak Bekti, Kak Aldila diberikan kekuatan untuk keluarga, menjadi support sistem terdepan, dan juga Kak Bekti diberikan percepatan dalam kesembuhan, bisa beraktivitas kembali karena kita tahu Kak Bekti adalah orang yang baik, begitu banyak sekali yang sayang dan cinta sama seorang Indra Dan Bekti. begitu banyak juga anak-anak yang dibantu oleh Kak Bekti atau teman-teman yang dibantu oleh Kak Indra Bekti. Termasuk sosok Indi Barens yang besar bersama dengan Indra Bekti. Tendi, so if you have one chance, kalau Tendi punya satu kesempatan untuk berbicara pada Indra Bekti, Tendi mau bilang apa? Yang pertama mau minta maaf. Karena mungkin pertemanan kita kan nggak selamanya seru ya. Kayak Tom and Jerry gitu. Mungkin ada hal-hal yang pernah gue lakuin yang nggak sengaja nyakitin Bekti. Minta maaf dulu. Tapi Bekti perlu tahu bahwa kalau hidup gue nggak ada Bekti, nggak seru. Yang sedih itu waktu nggak tahu ya, setiap kesana Bekti tuh nggak lepas megang tangan aku, terus dia selalu ulang-ulang bilang I miss you, I miss you. Kalau Bekti tahu dari semenjak kejadian itu, aku pengen ganti kata-kata I miss you dengan I love you supaya dia tahu bahwa nggak cuman miss aja, tapi ya punya teman sahabat yang tulus tuh emang meskipun nyebelin gitu ya, ya dia ternyata gitu. Langka ya Kak zaman sekarang. Iya betul, punya sejuta teman tuh gampang banget dalam semenit. Punya teman yang kayak apapun juga banyak, tapi cari orang yang baik yang bisa ditempatkan jadi sahabat itu satu dari sejuta sih menurut aku. Yang bisa dipercaya, yang bisa mengerti gitu. Bisa menerima kekurangan kita. Iya itu. Gue mau minta maaf kalau pernah candanya bikin kesel Bekti. Gitu aja sih. Dan pengen Bekti cepet pulang. Amin. Amin. Dalam situasi yang lebih menyenangkan dan kembali sehat. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Ibunda dari Malika. Tentu saja semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti yang dialami oleh Malika dan juga ibu tercinta. Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia Ibu Oni. Malika yang beberapa waktu lalu sempat menjadi korban penculikan, tapi alhamdulillah sudah diketemukan di tanggal 1 Januari 2023, betul ya Bu ya? Tanggal 2, mohon maaf tanggal 2. Ibu Oni, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih banyak. sudah menyempatkan waktunya Ibu Oni datang ke Pagi-Pagi Ambiar. Silakan Ibu Oni, boleh Silakan duduk. duduk sayang. Kita mau ngobrol-ngobrol supaya Ibu mau minum apa? Enggak, kita ditinggal kasih minuman nanti di belakang aja. Supaya pastinya buat orang tua di rumah juga lebih Berhati-hati lagi dan betul, waspada. lebih waspada, apalagi kalau punya anak kecil ya. Ibu Oni boleh diceritakan ya, Kronologi. seperti apa sampai akhirnya Ibu Oni dan keluarga menyadari bahwa Malika akhirnya diculik? Awalnya di pagi hari saya bangun jam 4:30 untuk menyiapkan sarapan. Setelah saya menyiapkan sarapan, saya berangkat kerja jam 6 pagi. Nah, Malika saya pegang pantatnya, kan biasa dia suka ngompol.
Ternyata dia nggak ngompol. Dia bangun, bergegas mandi. Nah, setelah itu mencegah saya, Bu, salim. Salim kepada saya, terus cium pipi kanan. Bu, dia berpesan sama saya, Bu, kalau kerja hati-hati. Di sana baik-baik ya. Terus saya bilang, iya, Neng jangan nakal. Nurut sama ayah, kalau main jangan jauh-jauh. Ya, bantuin ayahnya. Siap, Bos. Dia bilang gitu. Iya. Malika umur berapa, mohon maaf? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Kalau Ibu Ani pekerjaan? Saya bekerja asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Bapaknya? Bapak dagang ikan hias di bursa ikan. Ikan hias ya. Oke, akhirnya pamitan dengan Malika, lalu? Nah, lalu saya berangkat ke kerjaan sampai dia nganter saya sampai lobang kalau kita mau nyebrang dari rel. Oke. Gitu. Nah, setelah itu saya sudah beraktivitas di kerjaan, dia kembali ke dagangan, membantu bapaknya. Nah, datanglah si pelaku dari arah Kemayoran. Itu sudah menjelang jam 10 pagi. Dia datang. Ibu kenal sama pelakunya? Kenal ya, cuman sebatas kenal biasa saja, gitu, tidak tetangga dekat. kah atau teman kerja? Orang lewat. Dia itu nggak tahu. nyapa ibu. Ya, karena dia itu sering ngopi di kedai kopi saya. Jadi kayak salah satu pelanggan juga yang suka ngopi. Sesering apa ketemu sama pelaku Ibu? Maksudnya pelaku datang ke warung kopi Ibu misalnya? Kalau lewat setiap hari dia lewat. Pasti. Iya. Tapi kalau dia ngopi setelah dia nimbang barang itu 2 atau 3 hari pasti mampir untuk beli kopi. Oke. Akhirnya dia datang, kemudian? Datang ke tempat kios, adanya kan si kakak. Dia menanyakan kepada si kakak, Kak punya teh manis tidak? Kakak itu siapa maksudnya? Anak saya yang nomor 2. Oke. Dia yang menjaga kios kedai kopi. Nah, si kakak ngomong nggak punya teh manis, jangankan teh gula aja nggak punya, kopi mau, tapi dengan nada ketus. Nah, terus si pelaku bilang, ya udah bikinin, nah sekalian sama bapak. Terus bikinin juga tuh adiknya susu 2, dibuatlah sama si kakak. Setelah membuat itu semua, si pelaku nanya lagi, Kak punya nasi nggak? Nasi, boro-boro nasi, beras aja nggak punya, kata si kakak. Yaudah Kak, beli sono beras. Nah, mengeluarkan uang lah 50.000 untuk membeli beras. Setelah dikasih uangnya, si kakak ke warung melewati lubang yang tadi saya lewat itu, bawa lagi, udah beli berasnya, bawa lagi ke kios untuk dimasak. Nah, setelah dimasak, ngomong, Kak, nanti saya mau beli ayam chicken dulu. Kita kan mau makan rame-rame di sini. Oh, kata si pelaku. Iya. Okay. Ini di sini orangnya ada berapa? Terus dihitung lah sama dia. Aku mau ke bapak dulu ya Kak, katanya gitu. Setelah itu dia ke bapak. Pak, bungkusin ikan dong. Beli ikan sepat 10.000, ikan lele 5.000. Oh iya Pak, titip tas ya. Sama ikannya nanti sore saya ambil. Saya nih mau beli ayam chicken dulu. Katanya gitu. Lihatlah si Malika lagi main di bawah dekat, setelah dia majang-majang ikan di meja, dicolek. Dek mau ikut nggak beli ayam chicken? Akhirnya diajak lah Malika. Nah, tapi sebelum dia berbalik untuk arah mau beli ayam chicken, si Malika tuh lari duluan untuk ngumpet sembunyi di akuarium yang artinya dia nggak mau untuk diajak ya pada awalnya? Emang dia mau ikut, cuman kan kalau memang si Malika kelihatan bapaknya atau kakaknya itu tidak boleh. Jadi dia mau tapi ngumpet dulu supaya nggak kelihatan kakak sama ayahnya. Lalu akhirnya berhasil keluar dengan pelaku. Iya. Tapi si kakak sempat lihat, karena si kakak kan ngambil jemuran, sempat memerhatikan, lihat, terus memberitahu kepada ayahnya, ayah itu si Malika ikut Om Yudi. Terus ayahnya menoleh karena si Malika udah nggak ada, udah masuk ke lubang. Ayahnya bilang, nggak apa-apa deh,
kan beli ayam chicken, ntar juga pulang. Oke. Gitu. Jadi taunya beli ayam untuk makan bersama-sama nanti ketika dia pulang ya. Iya. Tapi ini kan 28 hari ya hilangnya Malika. Hampir sebulan ya. Hampir sebulan kurang lebih. Ibu beserta bapak sama suami sudah mulai merasa ada kejanggalan. Apakah kan namanya orang tua ya, berapa jam anak hilang pasti udah langsung dicari. Apalagi Malika umurnya masih 6 tahun ya. Ibu merasa janggal, merasa mulai oke, ini harus dicari, butuh bantuan. Itu kapan? Gitu. Di jam 3 sore saya pulang kerja di hari yang sama. Jam 3 sore saya pulang, saya jemur anduk, saya menanyakan keadaan Malika. Ayah, Malika kemana? Kok nggak kelihatan? Nih anak yang 2 lagi tidur. Saya bilang gitu. Ikut si Yudi beli ayam chicken ke seberang. Terus saya bilang, kok ikut Yudi? Kenapa nggak dicari? Coba cari. Udah Bu, aku udah nyari ke seberang, ke tempat temennya main. Terus aku juga nyari di pinggiran rel nggak ada. Terus bagaimana? Ya udah deh nanti kita cari bareng. Saya ngomong gitu. Tapi saya izin dulu balik ke kerjaan. Setelah itu saya mari kita nyari bareng-bareng. Oke. Berarti jam 3 sore sudah mulai merasa ada kejanggalan kok. Lama sekali perginya ya. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah. Ini momen ketika Ibu Oni dan juga keluarga ikhtiar berusaha untuk mencari Malika yang hilang. Oni kan Ibu Oni beserta suami mengenal sang pelaku yang memang sering datang, sering bertemu hampir setiap hari. Tapi Ibu nggak tahu tempat tinggalnya di mana? Tidak. Karena saya tidak pernah bertanya dan dia juga tidak pernah cerita. Dia bilang namanya pengunjung kan mau minum kopi. Dia bilang dia menitipkan tas ya. Apa isi tasnya? Isi tasnya sewaktu dibuka sama anak saya itu ada cukuran jenggot, ada Rexona, ada sabun, terus ada sikat, terus ada tang, terus ada cutter. Itu peralatan pemulung. Memang dia pekerjaannya sebagai pemulung ya. Tapi maaf, sebelumnya Malika kalau ketemu sama Om Yudi itu suka ngobrol nggak? Atau ada komunikasi yang pernah dilakukan gitu sebelumnya? Udah kenal gitu? Kagak, dia sering ngobrol sih enggak yang saya lihat. Tapi dia itu suka diajak jajan. Suka dikasih jajan Iya. Jadi mungkin Malika juga udah terbiasa Udah biasa, udah mengenal gitu ya. Kemudian lapor ke polisi di hari keberapa Bu? Di hari Rabu, Kamis, hari Jumat tanggal 9 saya lapor polisi. Hari ketiga berarti ya? Ya. Berarti sebelum kok nggak langsung dilaporin tuh kenapa Bu? Di hari Karena itu. saya muter dari nyari-nyari dulu. Enggak, dari hari pertama kehilangan. Terus hari keduanya saya lapor RT RW. Nah di lapor RT RW itu maksud saya untuk langsung lapor ke polisi, ke Pospol. Berhubung ada telepon dari Gojek, katanya pernah melihat Malika di Duri Kosambi. Saya bingung, saya mau laporan apa mau ngejar gitu. Ya, nanti kalau lebih baik, ini juga buat ibu-ibu di rumah yang mempunyai anak, kalau misalkan ada kejadian seperti ini langsung aja lapor kepada pihak yang berwajib. Iya. Akhirnya ke Kosambi sempat cari, nggak ketemu juga? Nyari. Oke. Ada, cuman bukan Malika. Cuman kemiripan doang. Diduga Malika mirip ternyata. Bercanda juga itu orang. Sampai akhirnya lumayan ya, ini 28 hari loh prosesnya sampai akhirnya ditemukan. Lalu kemudian gimana sampai akhirnya bisa menemukan Malika kembali di tanggal 2 Januari 2023? Pas waktu itu saya jam 9:30 dari kru orang itu datang ke tempat kios saya untuk live. Kru TV ya? Iya. Oke. Untuk live. Setelah saya live, terus setengah jam kemudian itunya HP-nya dicabut, saya dikasih tahu, syukur alhamdulillah Ibu, bersyukur Ibu kepada Allah. Sujud syukur Ibu kepada Allah. Apaan sih Om, gak ngerti, jangan bercanda deh. Saya ini lagi bingung, anak saya bagaimana? Soalnya anak saya kan dikabarkan dibawanya sama residivis. Saya bilang itu. Om jangan mancing-mancing, saya takut anak saya diapa-apain. Bener Bu, saya yakin Bu, karena saya udah ada lihat ininya Bu. Nggak mau, Om bohong. Ntar saya tonjok nih Om ya kalau bohongin saya. Itu seorang kru TV itu. Akhirnya ditemukan di mana Malika? Di Pasar Cipadu. Pasar Cipadu dengan siapa? Dengan pelaku? Dengan pelaku. Pelaku sedang membawa gerobak, Malika di dalam gerobak. Jarak antara rumah Ibu sama pasar itu? Jauh sekali. Okay. Itu daerah Banten. Nah itu yang menemukan siapa Bu?
Pihak kepolisian. Pihak kepolisian. Dan memang kabarnya juga pelaku merupakan residivis seperti yang Ibu Oni sampaikan untuk kasus pencabulan anak ya. Iya, benar. Dan memang baru keluar dari penjara di tahun 2021. Iya. Ketika ditemukan oleh pihak kepolisian, kondisi Malika yang Ibu tahu seperti apa? Pertama saya datang dari kios ke rumah sakit, itu saya lihat mukanya bang pucat, badannya agak lemas, gitu. Itu yang saya Ibu tanyain ngapain aja nak selama beberapa hari sama pelaku? Sempat saya tanya pas sudah kelar, dia udah bersih, habis mandi, habis saya sisirin. Neng gak kangen sama ibu? Ya kangen lah. Terus kok Neng gak nyari? Orang aku jalan-jalan, dia bilang gitu. Di sana naik ayunan, ada ayunan. Tapi Om Yudinya marah-marah mulu, Bu. Aku takut, katanya gitu. Aku minta pulang nggak pernah boleh, katanya. Kok gitu? Iya kan aku udah jadi anaknya. Padahal kan yang lahirin ibu. Aku nggak mau ikut Om Yudi lagi. Om Yudi galak. Oh, jadi ada doktrin-doktrin dari Yudi yang mengatakan bahwa Malika itu anaknya sampai dia mempercayai itu gitu ya. Tapi ketika ditemukan ada pengakuan nggak dari Malika? Apa perbuatan yang dilakukan oleh Yudi kepada Malika? Ada. Apa? Neng kalau nangis, kalau minta pulang bagaimana? Om, aku kangen sama ibu, pulang yuk, kita pulang. Berisik lu, ntar gue gebuk lu, kata si pengaku, si pelaku. Tapi ada kekerasan fisik? Ada. Diapain? Dipukul. Bagian apanya Ibu? Pertama dia mukul paha kanan, Malika bilang 2 kali. Nah, kedua kali dia pukul dari daerah pinggang, 2 kali juga memakai kayu. Pakai kayu? Iya. Oke. Nah, terus 2 kali juga dia pernah ditabok pakai tangan di bagian bibir. Oke. Ada lebam-lebam pas ditemukan? Lebam pas di atas bibir. Oke. Maaf Ibu, sempat ada visum nggak dari rumah sakit? Ada. Hasil visumnya? Hasil visumnya dari pihak rumah sakit dan pihak kepolisian belum memberitahu saya. Karena itu masih diselidiki. Jadi belum ada hasilnya. Jadi sampai sekarang masih belum ya? Masih belum ada. Tapi ketika ibu sama si adik sendiri pernah curhat-curhatan tentang mohon maaf kayak pelecehan seksual. Malika sendiri belum bisa ditanyain itu, Kak. Karena kalau ketemu orang banyak dia selalu takut. Ngumpet. Ada trauma sendiri ya. Sekarang Malika di rumah? Iya, di rumah sakit masih. Masih di rumah sakit? Iya, masih tahap pemulihan. Oke. Perubahan sikap, sifat dari Malika sendiri yang Ibu temukan setelah? Banyak berubahnya. Salah satunya? Hawa takut dan jadi pendiam. Dia itu takut ketemu orang, terus akhirnya jadi diam. Diamnya itu Ibu nggak dari hati ke hati, kenapa kamu diam, sudah ada mama, biar bisa lebih tenang gitu? Kalau sama saya, di dalam kamar itu selalu riang. Main kecicilan ke sono kemari. Tetapi begitu ada orang perawat atau siapa tuh asing lah yang langsung diam, belum kenal gitu ya. Langsung diam posisinya. Tapi tentu saja ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bukan hanya untuk Ibu Oni tapi juga untuk Sobat Ambiar di rumah, tentu saja untuk lebih waspada kepada siapapun ya, termasuk memberikan tentu saja pengertian kepada anak-anak, jangan mudah percaya kepada orang yang baru saja dikenal atau bahkan tidak dikenal sama sekali. Dan semoga ini menjadi kejadian terakhir yang menimpa keluarga di tanah air. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi Ambiar. Ya, silakan kalian berdua boleh undang bintang tamu. Oh iya, kita langsung panggil aja. Ini seorang ustazah yang viral banget. Kok miring saya? Ya, seorang ustazah yang lagi viral banget. Dirinya ini disawer loh guys. Baru kali ini kita lihat ya. Langsung aja kita panggil Ustazah Nadia Hawashil. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Yang pertama kami tentu saja senang bahwa ada seorang Korea internasional bisa hadir di studio kami. Tapi satu sisi juga kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa Nadia Hawashil beberapa waktu yang lalu ketika membaca ayat suci Al-Quran disawer dengan cara yang menurut kami pun kurang etis, rasanya kurang sopan. Tapi tentu saja sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Silakan untuk Nadia, boleh duduk. Ini ada Ibu Oni juga dan juga Indi Barens ya. Ini ceritanya kita pakai begini juga nih guys. Gak apa-apa dong, kamu cantik loh sebagai tulang rusuk. Aku berharap kamu seperti ini terus loh Dewi Persik. Ayo dong
dibikin beneran tulang rusuknya, jangan dibikin tulang iga. Enggak dong. Nanti hari ini tulang rusuk, besok kalau udah nikah tulang punggung. Oke, Nadia Hawashi ya. Ini kan viral di media sosial kejadiannya. Iya. Saat itu kalau tidak salah saat Maulid Nabi ya. Iya, betul. Di Acara Maulid Nabi. Pandeglang ya. Di Pandeglang Cibaliung, Banten. Boleh diceritakan ya kronologisnya seperti apa ketika kamu membaca ayat suci Al-Quran tiba-tiba ada seorang pria yang menyawer kamu dengan cara yang kurang etis. Jadi itu kejadian sebetulnya udah lama Kak, dari 2 bulan yang lalu. 2 bulan. Cuma 2 bulan yang lalu. mungkin baru viral sekarang videonya gitu. Jadi pada saat itu aku lagi ngaji di atas panggung tanpa sepengetahuan aku, tiba-tiba panitia naik ke atas panggung, panitia laki-laki, perempuan ikut serta buat menyawer gitu. Mungkin memang di situ udah ada tradisi mereka begitu. Oh, jadi yang naik ke atas itu bukan hanya pria yang kita saksikan yang viral, tapi ada juga perempuan juga? Ada juga perempuan. Oh, kalau yang perempuan nyawernya seperti apa? Kalau yang laki-laki kan dia nyawernya dengan cara seperti itu. Maaf kita tidak bisa tayangkan buat Sobat Ambiar karena kami pun merasa ini kurang etis untuk bisa ditayangkan ya. Tapi kalau yang perempuan sendiri nyawernya dengan cara yang sama? Sama, seperti itu. Kayak laki-laki biasa. Mohon maaf sayang, ini bedanya kalau kamu kan lagi membacakan ayat suci Al-Quran. Nah kalau misalkan penyanyi itu kayak gitu nyawernya? Iya, seperti itu. Kayak orang lagi penyanyi? Iya, betul. Oke. Berapa orang yang memberikan saweran sama kamu di atas panggung? Kurang tahu berapa orang, cuma kan di situ ada 2 laki-laki dan juga 1 ibu-ibu. Oke. Di situ ada yang menyawer sampai ke kerudung saya gitu, dimasukin uang. Dimasukin ke dalam kerudung. Jadi tanpa sepengetahuan saya itu pun nggak terduga gitu Kak. Jadi tiba-tiba naik ke atas panggung kan saya posisinya lagi ngaji di situ. Kalau ngaji kan nggak mungkin saya mau langsung negur gitu. Betul, harus beda diselesaikan sama, dulu. Iya betul, beda sama penceramah gitu Betul. Kak. Kalau Beda sama penceramah, penyanyi. Iya, kalau penceramah kan bisa menegur langsung gitu Kak, karena kan mereka lagi berinteraksi kepada jamaah gitu. Kalau ngaji kan kalau kita berhenti di situ nanti berubah maknanya. Harus menyelesaikan ayat demi ayat. Ayat demi ayat. Jadi gini, kita membaca Al-Quran ada bismillah awalan, kemudian akhiran pun shadaqallahul adzim baru bisa. Lah, ini ada wakaf juga. Ada wakafnya, iya. Nadia Hawashi ini apakah kali pertama kejadian menimpa kamu atau sebelumnya kamu juga pernah disawer dengan cara seperti tadi? Sebelumnya pernah, tapi udah lama Kak, udah lama. Caranya pun sama? Caranya nggak seperti yang di video itu, jadi masih sopan. Tapi ini gitu. orang Islam? Iya, Islam. Panitia acara tersebut ya? Panitia acara PHBI. Nadia, kenapa ini saya mau bertanya, barangkali Nadia bisa menjelaskan juga ya. Kenapa ketika disawer, yang kita tahu bahwa Nadia bisa berhenti ketika sedang membacakan ayat suci Al-Quran, di ayat kemudian atau ujung ayatnya. Kenapa Nadia tidak berhenti di ujung ayat lalu kemudian menegur atau barangkali setidaknya protes untuk apa yang dilakukan oleh... Kan belum waktunya berhenti. Jadi kan... Semisal ayatnya selesai. Iya. Semisal ayatnya selesai belum? Iya, jadi setelah disawer itu nggak lama kemudian memang saya langsung berhenti Kak. Ngajinya langsung turun dari panggung, terus saya langsung negur panitianya gitu bahwa saya nggak suka diperlakukan seperti itu gitu. Karena ini kan lagi baca Quran gitu, harusnya kalau lagi baca Quran kan mendengarkan dengan khusyuk gitu, dengan hikmat gitu kan. Jadi kurang etis lah dilihatnya seperti itu. Kurang bagus ya. Lalu apa respon panitianya? Langsung minta maaf. Jadi mereka pun sangat-sangat menyesal gitu karena memang itu udah ada tradisi mereka, jadi nggak bisa dilarang-larang. Tradisi gitu. mana? Tradisi. Jadi di daerah Banten gitu. Nggak melakukan larangan langsung ya, karena memang sudah terbiasa ada dan kebiasaan di daerah itu. Karena memang panitianya sendiri yang merencanakan itu. Oke, baik. Jadi ini bisa dibilang tradisi dalam tanda kutip. Kami tidak membenarkan, tapi rasanya memang kurang elok untuk dilihat ya. Ini kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Pria yang sawer Koriah di Pandeglang minta maaf, mengaku idolakan Nadia Hawashi tak bermaksud lecehkan agama. Dia langsung minta maaf setelah kejadian itu langsung atau ketika viral, apa langsung? Ketika saya beres mengaji, jadi langsung minta maaf karena kan saya langsung negur panitianya gitu pada saat itu juga setelah beres ngaji. Gitu. Nadia, kami yakin kalau Nadia pasti punya seorang sosok yang dijadikan sebagai guru agama atau pembimbing. Atau guru spiritual. Apa yang disampaikan pesan untuk Nadia?
kebetulan orang tua saya sendiri, Kak. Jadi yang ngajarin kamu ngaji betul. gitu ya saya. Mama dan juga bapak. Tapi kalau bapak udah almarhum. Jadi tinggal mama aja. Iya betul. Jadi mama yang memotivasi saya, terus yang ngasih semangat saya juga gitu. Jangan putus semangat dengan adanya video Nadia ini, mudah-mudahan bisa jadi hikmah buat semuanya gitu. Ya, Nadia kan dari kecil pasti belajar tentang agama sampai akhirnya Nadia bisa membaca Al-Quran. Ada nggak sih mendidik anak untuk mengaji lalu diberi saweran dari kecil, pernah dididik seperti itu? Sama sekali tidak. Kita pun sebagai pengisi acara kalau boleh ditanya gitu Kak, pasti nggak suka sama sekali disawer seperti itu, karena kita kan ngaji butuh konsentrasi gitu. Betul. Butuh ingat-ingat hafalan juga yang mau dibacakan gitu. Jadi sangat terganggu sebetulnya Kak. Nadia, ini berbicara tradisi ya, tapi yang saya tahu juga ternyata kabarnya tradisi ini bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada di Asia Timur. Ini juga ada tradisi yang serupa ya. Tapi kalau untuk Nadia pasti tentu saja ini sangat mengganggu, kami pun yang menyaksikan begitu terganggu melihatnya. Pesan apa yang ingin Nadia sampaikan? Tentu saja semoga bisa jadi edukasi untuk semuanya untuk tidak melakukan hal yang sama, memberikan penghargaan kepada siapapun yang sedang membaca ayat suci Al-Quran. Jadi kejadian ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita semua, terkhusus untuk panitia-panitia PHBI dimanapun itu acaranya Kak. Jadi cara seperti itu sangat-sangat tidak pantas untuk dilakukan kepada kita seorang qori'ah ataupun qori gitu. Karena sepantasnya itu mendengarkan dengan khusyuk gitu kan. Karena ada dalam Al-Quran Iya betul. Ya kalau memang pedoman kita adalah Al-Quran, bagi mereka yang beragama Muslim itu sudah ada ayatnya kalau tidak salah, bahwa ketika ada orang mengaji kita harus bisa tenang, khusyuk, mendengarkan dengan hikmat. Oke, kita berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini dan memberikan tentu saja penghargaan sebesar-besarnya ya. Tapi ngomongin soal Qoria, yang kita tahu bahwa tadi sempat saya bahas juga bahwa seorang Nadia Hawashi ini merupakan seorang Qoria internasional. Bener ya? Boleh ceritain nggak sih? Ini kita punya satu artikel, nanti kamu boleh ceritain ya. Nadia Hawashi, Qori'ah berprestasi bahkan mendapatkan gelar Qori'ah internasional. Gimana sih sayang, kamu pernah Qori'ah di mana sayang? Sebetulnya kalau inter belum Kak. Jadi belum. Baru nasional aja. Oh baru nasional. Jadi pernah mengikuti lomba MTQ gitu Kak. Pernah lomba MTQ di mana sayang? Di STQ DKI. Sampai DKI? Iya, DKI Jakarta. Terus di MTQ NTB juga. Dari kapan kamu belajar Qori'ah? Kalau ikut lomba itu dari semenjak saya usia 15 tahun sudah ikut MTQ. Berarti sudah dari kecil sudah dikasih pondasi agama sama orang tua ya? Tendi hari ini mau ketemu sama Bekti ya? Salamin dari kita semua ya. Terima kasih doanya dan semangat. Pasti kita selalu mendoakan untuk Bekti, untuk Tendi dan juga Ibu Oni ya. Selamat berkumpul kembali bersama dengan Malika. Semoga ini menjadi pelajaran yang tidak akan bisa dilupakan dan menjadi inspirasi juga pastinya untuk Sobat Ambiar lebih waspada lagi. Nadia, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Cantik. Kita berharap semoga kamu selalu diberikan keberkahan. Tapi di pagi hari ini kita juga belajar banyak hal sekali, bahwa namanya hidup pasti akan selalu ada tragedi. Namanya hidup tidak ada yang pasti, masalah datang dan pergi. Tapi hanya satu hal yang pasti, bahwa tidak ada yang abadi. Kita akan kembali lagi besok di pagi-pagi Ambiar. Dan ini dia Rara, lalu tanpa kepastian.